hak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kota Samarinda juga menyediakan akses pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Perlu diketahui, PPID Utama Kota Samarinda memiliki waktu pelayanan informasi publik secara tatap muka dan dapat dikunjungi langsung ke Dinas Kominfo Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, nomor 84 Balai Kota, dengan waktu pelayanan informasi mulai hari Senin hingga Kamis, pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah, dan pada hari Jumat, pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Pelayanan informasi publik pada PPID Kota Samarinda sudah dipersiapkan untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Adapun pelayanan secara online dapat ditujukan melalui website ppid.samarindakota.go.id dan email ppid.samarinda@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sebagai PPD utama telah menyediakan proses pelayanan informasi yang ramah disabilitas dengan akses yang tersedia. Selain dapat datang langsung ke kantor Diskominfo, permohonan informasi berbasis teknologi juga dapat diakses melalui website PPID. Dengan ini, kami ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Salam keterbukaan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPID Utama Kota Samarinda yang telah memberikan layanan informasi yang sangat memuaskan dan bisa dikatakan bisa ramah dan akses bagi disabilitas. Semoga kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada teman-teman disabilitas Kota Samarinda. Terima kasih. Salam perubahan. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda
yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007 yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah.
Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat 2 jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotorongen non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahimah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami
dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Aku ada type, tak kisah hype ke tak hype. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Tak nak jaga hati, lebih baik aku jujur. Dah banyak situasi yang ku mengalami. Biar tadi yang ku kesali, dulu dorang bagi tahu kena buat macam ni. Kalau tak confirm tak boleh pergi. Bila aku tak dengar dorang kata ego tinggi, tak pandai bawa diri. Korang boleh pergi, baby aku ada type. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Aku ada type, tak kisah hype ke tak hype. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Ngada-ngada, bagi secubit rasa genggam, diam. Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan Puskesmas Harapan Baru. Yuk kenalan dengan inovasi kami. Konseling Sanitasi Plus Plus adalah layanan konseling untuk pasien dengan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ispa, skabies, dan lain-lain. Plus-plusnya ada apa aja ya? Plus yang pertama, konseling sanitasi buka setiap hari kerja dari Senin hingga Sabtu. Plus yang kedua, petugas konseling terdiri dari berbagai latar belakang seperti petugas sanitasi, penyuluh, epidemiolog kesehatan, dan adminkes. Plus yang ketiga, kunjungan rumah dilakukan dengan tim terpadu yang terdiri dari petugas konseling, ahli gizi, bidan, dokter, perawat, sesuai dengan kasus yang ditangani. Plus yang keempat, kunjungan rumah dilaksanakan dengan pendekatan public health nursing dan PISPK. Puskesmas Sungai Kapi dengan inovasi Isi Hati Sidia, informasi dan edukasi kesehatan gigi dan mulut pasien diabetes. Bila ada pasien dengan diabetes mellitus yang datang berobat ke ruang lansia, akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien disarankan untuk konsul ke ruang gigi. Pasien yang sudah berada di ruang gigi akan diberikan penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan gigi. Pasien akan diperiksa oleh dokter gigi.
Langkah yang terakhir adalah hasil dari pemeriksaan dokter gigi akan disampaikan kepada si pasien dan pasien akan diberi edukasi dan dibekali leaflet tentang isi hati si dia atau informasi dan edukasi kesehatan gigi dan mulut pasien diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Muis, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 26 November 2022 kita bertemu kembali dalam acara Binar Muis Bincang Sehat bersama Muis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dengan yaitu lindungi bayi dan anak dari bahaya pneumonia. Hari ini perkenankan saya Nanda Seruni yang akan membersamai Sobat Sehat Muis dalam episode 21 Bincang Sehat kali ini. Sekedar informasi bagi Sobat Sehat Muis dimanapun kalian berada bahwa Binar Muis merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Samarinda bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz dan Diskominfo Kota Samarinda. Bagi Sobat Sehat Muis yang kesulitan untuk bergabung di platform Zoom ini, dapat pula mengikuti acara ini melalui Instagram Live di akun @pemkot.samarinda dan YouTube Live di akun Diskominfo Kota Samarinda. Tak lupa juga saya mengingatkan untuk Sobat Sehat Muis untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan serta ikut dalam program vaksinasi booster COVID-19. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang baru-baru saja diperingati pada tanggal 12 November kemarin dengan tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Nah, Sobat Sehat Muis, pada episode Binar kali ini mengangkat tema lindungi bayi dan anak dari bahaya pneumonia. Nah, kira-kira apa sih bahaya pneumonia pada anak ini? Mungkin sebagian dari sahabat Sehat Muis belum tahu apa bahaya pneumonia pada anak. Jadi, pneumonia pada anak adalah penyakit radang paru yang diakibatkan bakteri, virus, dan jamur yang ada di mana-mana sehingga menyebabkan demam, pilek, sesak napas, dan ketika kekebalan bayi dan anak rendah, maka fungsi paru terganggu sedangkan tingkat kekebalan bayi dan anak disebabkan karena asap rokok dan lain-lain. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai lindungi bayi dan anak dari bahaya pneumonia, kita kedatangan narasumber yang cantik dan luar biasa, pastinya yaitu Dr. Dina Aristia Sumarno, SPA-M Kathleen. Halo dokter, apakah sudah bergabung di Zoom ini? Ya, sudah Mbak Nanda. Baik dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan tidak lupa juga saya menyapa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, yaitu Ibu Dr. Haji Syarifah Rahimah. Apakah dokter ada bergabung di dalam Zoom ini, dok? Baik, saya mau menginformasikan bagi Sobat Sehat Muis yang ingin bertanya, nanti dipersilakan mengirim pertanyaan di kolom chat yang tersedia, baik yang berada di room Zoom, Instagram Live, dan maupun live YouTube Live. Nah, juga akan ada giveaway loh yang menarik hari ini, tentunya untuk Sobat Sehat Muis yang beruntung. Jadi, jangan lupa ya untuk menyimak materi hari ini dengan baik.
Sobat Sehat Muiz, sekarang kita akan kembali menyapa Dr. Dina Aristia Sumarno. Pagi ini kita akan membahas topik mengenai lindungi bayi dan anak dari bahaya pneumonia. Sebelum kita memulai pemaparan nih dok, secara garis besar saya mau bertanya tentang pneumonia bahaya pada anak itu apa ya dok ya? Silakan dok untuk Dokter Dina. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Sebelumnya terima kasih kepada tim KPRS yang telah mengadakan acara Binar Muiz pada kali ini untuk mengangkat tema tentang bahaya atau waspada pneumonia pada anak. Jadi pneumonia ini memang benar yang sudah dibahas oleh Mbak Nanda sebelumnya bahwa adalah merupakan suatu infeksi yang menyerang jaringan paru dan sekitarnya. Kenapa menjadi bahaya? Karena anak-anak ini bisa meningkatkan risiko angka kesakitan yang tinggi dan kematian yang tinggi pula akibat komplikasi yang dialami akibat pneumonia ini. Baik, terima kasih Dokter Dina. Nah, Sobat Sehat Muiz, sebelum masuk materi, saya akan membacakan CV dari Dokter Dina Aristia Sumarno, SPAM Kathleen. Untuk panitia, boleh share. Baik, di sini Dr. Dina Aristia SPAM Kathleen adalah dokter spesialis anak di RSUD Inca Abdul Muiz. Riwayat pendidikan beliau tahun 2008 beliau menempuh pendidikan S1 pendidikan dokter di Universitas Islam Indonesia. Di tahun 2020 beliau spesialis anak Universitas Airlangga. Nah, pekerjaan beliau pernah bekerja di tahun 2008 sampai 2009 di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Pada tahun 2009 sampai 2014 beliau pernah bekerja di Puskesmas Sungai Kapi. Pada tahun 2020 sampai sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda. Nah, sebelum saya memasuki acara inti, saya ingin memberikan pantun sedikit. Buah mangga, buah manggis, dijual laris pada Iksan. Kepada Dokter Dina yang manis, langsung saja saya persilahkan. Baik dokter, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dokter Dina Aristia, spesialis anak. Saya adalah dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tim PKRS yang telah mengadakan acara Binar Muiz, di mana kali ini mengangkat tentang tema bagaimana cara melindungi anak-anak kita dari bahaya pneumonia. Nah, sebelum kita mulai ke acara materi, perlu diketahui oleh para ibu-ibu dan para bapak-bapak sekalian yang memiliki anak balita, mengapa pneumonia ini menjadi penting dan mengapa perlu untuk kita bahas pada acara kali ini. Karena pneumonia ini merupakan salah satu musuh terbesar pada balita karena angka kematiannya yang sangat tinggi. Ya, jadi pneumonia ini di Indonesia masih menduduki tingkat kematian yang tinggi, yaitu nomor 3 dari seluruh penyakit yang lain. Jadi kita harus mengenali, paling tidak kita harus tahu bagaimana deteksi dini pada pneumonia sehingga jangan sampai anak-anak kita terkena pneumonia. Oke, kita mulai langsung pada acara materinya. Jadi apa sebenarnya itu pneumonia? Pneumonia adalah suatu penyakit radang yang merupakan infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme, di mana pneumonia ini menyerang pada jaringan paru-paru. Jadi bukan hanya lagi menyerang di atas, jadi bukan hanya di daerah mulut, bukan lagi di hidung, bukan lagi di leher, tapi hingga sampai bawah, yaitu di jaringan paru.
Nah, apabila sudah sampai di saluran napas bawah, yaitu paru-paru, maka manifestasi klinis atau gejala klinis yang ditimbulkan pun akan lebih berat. Sehingga dari seluruh penyakit infeksi saluran pernapasan akut, pneumonia ini merupakan salah satu gejala yang paling berat karena mengenai saluran napas bawah, sehingga anak bisa sampai sesak. Nah, apakah betulkah pneumonia menyebabkan kematian yang sering pada anak? Ya, karena pneumonia ini merupakan penyakit yang menyebabkan kematian yang tersering pada anak balita. Di dunia, setiap tahunnya pneumonia menyebabkan 1,3 juta anak meninggal. Dan setiap 30 detik, satu anak meninggal karena pneumonia. Makanya yuk kita kenali bagaimana cara untuk mendeteksi dini pneumonia ini. Nah, bagaimana cara penularan pneumonia? Pneumonia ini ditularkan melalui percikan air ludah yang dikeluarkan pasien saat batuk atau bersin ke orang di sekitarnya. Jadi, apabila ibu-ibu dan bapak-bapak mempunyai balita dan kita sedang sakit, di sekitar kita ada balita, kita batuk, kemudian kita bicara, nah itu kuman-kumannya akan berada di dalam percikan air ludah, itu akan dihirup oleh si anak tadi sehingga bisa menginfeksi anak-anak hingga ke paru-parunya, akhirnya timbullah pneumonia. Pada paru-paru, karena peradangan yang menyebabkan kantong udara terisi cairan, maka akan mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sehingga akan terjadi kekurangan oksigen atau hipoksemia. Jadi ini normalnya pneumonia kantong udara normal itu tidak ada cairan, namun pada pneumonia cairan itu akan mengisi kantong udara di dalam paru-paru, sehingga si anak ini akan kesulitan bernapas dan akan terjadi hipoksemia atau kekurangan oksigen. Itu dong, ya. Ini nggak kelihatan, nggak sebentar ya. Lanjut ya. Nah, jadi bagaimana dengan penyebab pneumonia? Penyebab paling sering, jadi pneumonia ini bisa disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme. Seperti yang pertama, ada virus, ada bakteri, dan ada jamur. Nah, mana yang paling sering? Yang paling sering adalah bakteri. Bakteri apa yang paling sering? Itu yang bernama Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza tipe B. Sedangkan pada virus ada RSV, ada HSV, kemudian yang jadi pandemi sekarang yaitu coronavirus yang bisa menyebabkan COVID-19. Nah, ini berdasarkan umur yang kurang dari 1 bulan, itu paling sering memang adalah grup B Streptococcus. Sedangkan umur dari 1 sampai 3 bulan adalah Streptococcus pneumoniae, 3 bulan sampai 5 tahun juga Streptococcus pneumoniae, dan pada usia sekolah tetap disebabkan oleh virus dan Mycoplasma pneumoniae. Nah, apa saja faktor resiko pneumonia pada anak? Yang pertama adalah bayi tidak diberikan ASI eksklusif. Jadi bayi hanya menerima ASI tidak sampai 6 bulan atau tidak tersedianya ASI sehingga bayi dibantu dengan susu formula. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan imunisasi. Yang ketiga, bayinya atau seorang anak menderita suatu gizi kurang atau gizi buruk, kemudian bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, adanya paparan polusi udara, paparan asap rokok, dan kepadatan penghuni rumah. Nah, sekarang apa saja gejala pneumonia pada anak? Nah, jadi pertama tentunya kita tahu nih, apa saja gejala khas yang harus kita pahami pada pneumonia pada anak. Sering saya dapat pertanyaan, dok, bedanya pneumonia dengan batuk pilek biasa. Itu gimana sih, dok? Jadi pada pneumonia ini ada gejala utamanya. Yang pertama, yang perlu diingat adanya demam.
Ya, jadi dengan demam ini adalah suatu respon tubuh yang akan timbul akibat adanya infeksi suatu mikroorganisme, bisa bakteri, bisa virus ataupun jamur. Jadi apabila anak itu terinfeksi pneumonia, maka tubuhnya akan menjadi demam. Kemudian apalagi yang khas pada pneumonia? Yang kedua adalah napasnya cepat. Nah, tahu dari mana nih napasnya cepat? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui napas cepat ini harus dihitung secara objektif. Jadi tidak bisa hanya mengira-ngira, oh ini sepertinya napasnya cepat. Jadi harus dihitung secara objektif dan itu sesuai range umur. Apabila kurang dari 2 bulan, lebih dari atau sama dengan 60 kali per menit, 2 bulan sampai 1 tahun lebih dari atau sama dengan 50 kali per menit, dan 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit. Jadi apabila napasnya anak lebih dari yang seperti saya katakan di awal tadi, maka termasuk napas yang cepat. Dan perlu diketahui juga bahwa pada saat kita menghitung napas cepat ini, jangan pada saat anaknya nangis, jangan pada saat anaknya rewel atau ngamuk atau marah-marah. Tunggu sampai dia tenang. Tunggu sampai dia tidur. Baru kita bisa objektif untuk menghitung napasnya dengan baik dan hitunglah dalam waktu 1 menit. Karena kalau anaknya lagi marah, lagi ngamuk, lagi nangis, itu bakalan cepat. Jadi harus secara objektif, tunggu dulu anaknya sampai tenang atau tunggu sampai tidur, baru benar-benar kita hitung napasnya. Nah, selain demam, selain napas cepat, ada apa lagi yang harus kita ketahui pada pneumonia ini? Yaitu yang ketiga adalah namanya retraksi. Jadi retraksi ini merupakan tarikan dinding dada ke dalam. Nah, itu akibat adanya bantuan dari otot-otot pernafasan akibat si anak ini terlalu sesak sehingga dia membutuhkan otot-otot nafas yang lain. Akibatnya terjadilah lekukan di sekitar dada. Jadi cekung ke dalam ya nafasnya itu. Mohon maaf dok. Oh ya, oke. Ya, ini saya tampilkan contohnya ya. Jadi ini adalah terjadi lekukan di antara dada dan perut karena terjadi si anak berusaha bernapas dengan menggunakan otot-otot tambahan. Jadi terlihat cekung. Nah, sudah tampak ya. Jadi kelihatan ada dekok di daerah dadanya di sekitar paru-parunya ini dan napasnya pun disertai napas yang cepat. Nah, jadi bagaimana cara untuk mencegah pneumonia ini? Mencegah pneumonia bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama dengan proteksi balita, yang kedua dengan pencegahan pneumonia, yaitu salah satunya dengan imunisasi, kemudian yang ketiga dengan tata laksana yang tepat. Nah, imunisasi ini termasuk dalam pencegahan pneumonia. Sebenarnya imunisasi ini sudah dilakukan oleh Kemenkes dan sudah direkomendasikan oleh Kemenkes dan IDAI bahwa imunisasi yang bisa untuk menangkal pneumonia ini bisa dari pertama yaitu difteri, pertusis, tetanus, hemophilus influenza B, kemudian campak dan PCV. Jadi hampir semua imunisasi ini memang sangat penting untuk bisa mencegah penyakit pneumonia pada anak. Oleh karena itu, tolong lengkapi imunisasi anak-anak sekalian supaya mereka bisa kebal terhadap pneumonia ini. Nah, untuk DPT HIB ini biasa kita sebut dengan pentabio, didapat pada usia 2, 3, 4, dan 18 bulan. Kemudian untuk campak kita dapat di usia 9 dan 18 bulan. Sedangkan untuk PCV sekarang, nah ini kabar gembiranya lagi. Jadi untuk vaksin PCV dulu ini adalah vaksin yang berbayar, belum disubsidi oleh pemerintah. Nah, alhamdulillah mulai tahun ini PCV sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga sudah gratis sama sekali, jadi tidak berbayar sama sekali. Sudah bisa didapatkan tersebar di seluruh puskesmas Indonesia ya, alhamdulillah. Padahal ini termasuk
vaksin yang lumayan mahal harganya apabila kita bayar. Nah, sekarang sudah disediakan di puskesmas-puskesmas terdekat bisa didapatkan untuk bayi yang berusia 2, 3, dan 12 bulan. Nah, apakah bisa disembuhkan? Jadi apabila kita sudah mendapatkan anak dengan gejala khas yang tadi ya, adanya demam, kemudian adanya napas cepat, kemudian adanya retraksi, nah harus langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tidak usah ditunda-tunda lagi, tidak usah ditunggu-tunggu lagi, langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena apa? Karena pneumonia ini masih bisa untuk disembuhkan apabila diberikan penanganan yang tepat. Pengobatannya yaitu dengan antibiotika, kemudian pemberian oksigen, dan pemberian cairan untuk kebutuhan cairan agar selalu tercukupi. Nah, apabila kita terlambat untuk membawa si anak ke fasilitas kesehatan terdekat, padahal sudah ada gejala-gejala tersebut, maka apa yang terjadi? Maka anak akan berubah menjadi pneumonia yang ringan, akan bisa menjadi pneumonia berat, sehingga bisa terjadi komplikasi yang memerlukan pengobatan lebih sulit dan bisa meningkatkan terjadinya resiko kematian pada anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak seperti itu, tolong langsung dibawa, karena mungkin saja pada saat awal-awal dia baru dibawa itu pneumonia-nya masih ringan, jadi belum perlu sampai dirawat. Tapi kalau misalnya terlambat, nah itu angka kesakitannya cukup besar, komplikasinya pun cukup besar, sehingga memerlukan biaya yang lebih dan hingga menimbulkan kematian pada si anak. Nah, apa yang segera dilakukan yaitu bawa segera ke dokter, boleh ke praktek pribadi, boleh ke klinik, boleh ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, apa yang terjadi pada saat pneumonia? Jadi penyebab kematian pada pneumonia ini karena kekurangan oksigen. Kemudian oksigen ini perlu diberikan pada anak yang terjadi hipoksemia. Jadi pada kasus-kasus pneumonia yang berat itu perlu diperlukan alat bantu nafas. Nah, jadi pencegahan pneumonia seperti yang saya katakan tadi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan proteksi si balita. Maksudnya proteksi pada balita ini adalah kita menyediakan atau menciptakan lingkungan yang sehat untuk balita. Gimana tuh caranya? Yaitu menciptakan lingkungan yang bebas polusi. Polusi ini bisa berasal dari asap rokok, ya, asap memasak, kemudian asap pabrik, nah kemudian asap kendaraan bermotor. Nah, yang paling sering menyebabkan pneumonia pada anak adalah asap rokok. Nah, karena masih tingginya bapak-bapak yang merokok di luar sana. Jadi, Pak, kalau masih merokok di rumah, tolong ya sebisa mungkin dihentikan. Kalau benar-benar masih belajar untuk menghentikan rokoknya, dan jadi gini, gimana dok kalau saya merokok di luar rumah, kan apa tuh nggak kena asapnya langsung. Nah, padahal kalau dia merokok di luar rumah, si asap ini akan hinggap atau mengendap di rambut, di hidung, di mulut, di baju. Nah, kemudian dia akan menggendong si bayinya itu. Nah, bayinya pun akan tetap menghirup sisa-sisa asap yang mengendap di tubuh si bapaknya tadi. Maka tetap bisa terkena pneumonia. Jadi apa yang harus dilakukan apabila masih belum bisa menghentikan rokoknya? Ya harus perilaku hidup bersih seperti cuci tangan, mandi, misalnya habis rokok atau habis bepergian dari luar, harus langsung cuci tangan, mandi, ganti baju, keramas, sikat gigi, dicuci semuanya baru boleh memegang anaknya. Kemudian ibu-ibu juga gimana? Oh, saya nggak ngerokok dok, tapi suami saya ngerokok. Tapi kok tetap kena ya? Padahal suami saya sudah beres-beres, sudah mandi sebelum memegang anaknya. Tetap bisa karena si ibu selalu berdampingan dengan si bapaknya sehingga asap rokok pun mengendap di tubuh si ibu. Nah, si ibu kemudian memegang anaknya. Nah, tetap saja bisa tertular dari sana sehingga apabila masih ada sumber asap rokok di rumah, sebaiknya harus
lebih rajin untuk selalu membersihkan tubuh dari endapan asap rokok. Nah, segera kenali tanda kekurangan oksigen pada anak. Jadi hipoksemia merupakan kekurangan oksigen yang merupakan menjadi penyebab kematian pada anak dengan pneumonia. Apa aja tuh tanda-tanda hipoksemia? Yang pertama, ada napas cepat. Kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam. Yang ketiga, saturasi oksigen anak usia 2 bulan sampai 5 tahun kurang dari 92%, dan saturasi oksigen bayi usia 0 sampai 2 bulan kurang dari 95%. Tentunya kalau punya puls oximeter sendiri bisa dihitung, tapi kalau tidak punya maka langsung saja dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini juga sering ditanyakan, dok, saya punya alat nebu di rumah, apakah bisa untuk mencegah atau mengobati pneumonia? Jadi, alat inhalasi ini bukan terapi pneumonia. Jadi, alat nebu ini sebenarnya diberikan untuk anak-anak yang lebih ke arah alergi atau ke arah asma. Kalau untuk pneumonia, pengobatannya adalah antibiotik. Jadi, bukan inhalasi yang diperlukan untuk terapi pada pneumonia. Nah, apakah ultraviolet berjemur seperti berjemur di sinar matahari dapat menyembuhkan pneumonia? Ternyata sinar ultraviolet ini tidak menyembuhkan pneumonia, namun mempunyai manfaat bagi kesehatan karena si ultraviolet ini, sinar matahari ini mengandung vitamin D sehingga mampu memperbaiki sistem tubuh, vitamin-vitamin akan tercukupi sehingga mampu akan meningkatkan imunitas tubuh sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, apakah virus corona dan pneumonia ada hubungannya? Ada. Seperti saya bahas tadi, penyebab virus pada pneumonia bisa disebabkan oleh HSV, RSV, dan virus corona. Jadi, corona ini yang sekarang pandemi ini juga bisa menyebabkan pneumonia. Jadi, boleh dan harus lengkapi vaksin corona, vaksin COVID pada anak-anak yang bisa didapatkan dari usia paling kecil, masih usia 6 tahun. Nah, bagaimana? Wajibkah dirawat inap pada pasien pneumonia? Nah, itu tadi perlunya tata laksana yang sesuai atau tata laksana yang tepat pada pneumonia ini sangat penting supaya angka kesakitan bisa kita tekan pada pneumonia. Apabila para warga atau masyarakat mengerti tentang bagaimana mendeteksi dini pada pneumonia, misalnya ada demam, ada napas cepat, ada retraksi, dan bisa sudah mengenali ini, maka segeralah bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kenapa, Pak? Kalau misalnya pada waktu masih awal, itu belum tentu harus dirawat. Jadi belum tentu pneumonia ini dirawat, tergantung derajat keparahan. Jadi kalau masih awal-awal bisa saja anak itu diberikan antibiotik oral atau antibiotik minum, tidak perlu sampai suntikan. Tapi kalau ternyata dokter menemukan sudah anaknya kondisinya berat karena terlambat dibawa, anaknya sudah sesak, sudah sulit bernafas, sulit minum, sulit istirahat, maka itu merupakan suatu indikasi untuk dirawat inap. Nah, pada saat dirawat inap ini perlunya membutuhkan jalur infus, kemudian suntikan antibiotik, kemudian perlunya oksigen. Nah, ini kan tentunya akan menambah beban lagi buat orang tua. Apalagi kalau misalnya orang tua tidak mempunyai asuransi kesehatan seperti BPJS. Nah, ini sangat memberatkan orang tua karena pengeluarannya begitu besar untuk pneumonia ini. Apalagi dengan resiko yang bisa menimbulkan komplikasi, yaitu sampai gagal nafas pada pasien pneumonia. Nah, ini karena bisa menimbulkan kematian. Nah, kasihan sekali. Jadi, yuk kita kenalin pneumonia supaya anak kita jangan sampai kena pneumonia. Nah, apakah foto ronsen perlu dilakukan pada pneumonia? Ini perlu karena untuk melihat kelainan dan ada tidaknya komplikasi.
Nah, suplemen seperti zinc, vitamin C, dan vitamin D dapatkah diberikan? Jadi suplemen seperti zinc, vitamin C, dan vitamin D memang bermanfaat untuk imunitas tubuh. Namun, ini bukan suatu obat yang rutin yang diberikan pada anak dengan pneumonia. Tetapi, suplemen-suplemen ini dapat diberikan pada anak dengan pneumonia. Harapannya, imunitas tubuh anak ini akan meningkat sehingga mempercepat penyembuhan anak dengan pneumonia. Nah, oke. Saya rasa cukup, Mbak Nanda, untuk masuk ke sesi pertanyaan ya. Baik, terima kasih Dokter Dina. Jadi ternyata pneumonia anak ini penyakit yang serius ya dok, sampai bisa mengakibatkan kematian. Akan penyakit tersebut pasti akan berpikir untuk orang awam batuk itu ya pikirnya penyakit biasa, padahal bisa mengakibatkan kematian. Nah, untuk Sobat Sehat Muiz, untuk selalu memperhatikan bayi dan anak kalian, jika ada tanda-tanda yang merupakan ciri-ciri pneumonia, langsung saja bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kalau terlambat sangat berbahaya bagi anak dan bayi kalian. Nah, untuk penyakit pneumonia itu juga bisa dicegah ya dok, dengan pemberian vaksin, dan yang paling penting itu menciptakan lingkungan dari polusi. Begitu ya dok? Ya Mbak Nanda, betul sekali. Baik, terima kasih untuk Dokter Dina atas pemaparan materi yang luar biasa. Sekali lagi saya mengingatkan bagi Sobat Sehat Muiz yang ingin bertanya ke Dokter Dina, bisa langsung saja mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia di room Zoom, Instagram Live di @pemkot Kota Samarinda maupun YouTube Live di Diskominfo Kota Samarinda. Nah, Sobat Sehat Muiz, kita akan jeda sejenak, jangan beranjak kemana-mana, stay tune di Binar Muiz, Bincang Sehat bersama Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Farida. Saya spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit IA Muiz Samarinda. Kami membuka pelayanan diantaranya konsultasi bayi lahir, imunisasi, konsultasi masalah nutrisi, konsultasi perilaku, dan kami juga memiliki poli khusus untuk talasemia. Selain itu, kami juga melayani terapi nebulisasi bagi anak-anak yang datang dengan asma bronkial. Terima kasih atas waktunya. Kami menunggu kedatangan ayah bunda ke rumah sakit kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter, dari pemaparan materi yang sangat luar biasa mengenai bahaya pneumonia pada anak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, dan saya mau bertanya dok, karena kan di luaran banyak beredar itu, saya mau bertanya mengenai sama atau tidaknya pneumonia dengan paru-paru basah dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nanda. Nah, ini juga paling sering ditanyakan oleh para ibu dan bapak-bapak di sana. Apakah bedanya atau apakah sama antara pneumonia dengan paru-paru basah? Jadi pneumonia ini memang dikenal sebagai paru-paru basah karena tadi
terkumpulnya cairan pada kantong udara yang timbul akibat infeksi yang disebabkan oleh seperti bakteri, jamur, dan virus. Ini akan mengakibatkan peradangan di kantong udara sehingga si kantong udara ini bisa terisi cairan karena adanya hiperreaktivitas yang menimbulkan meningkatnya cairan di sana yang sebenarnya itu adalah pertahanan tubuh untuk membersihkan si kuman ini. Tetapi apabila terlalu berlebihan dan terlalu banyak cairan ini yang ada di rongga kantong udara tersebut, maka si anak akan kesulitan bernafas karena akan terjadi gangguan pertukaran oksigen di sana sehingga si anak sesak dan menjadi hipoksemia tadi. Ya. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya kan sudah, apakah tidur di lantai itu dok dan kipas angin bisa menyebabkan pneumonia dok? Nah, jadi beberapa pertanyaan yang masuk sebelumnya seperti dok, apakah anak-anak sering pakai kipas angin, kemudian anak-anak sering tidur di lantai, apakah anak-anak sering mandi malam, itu bisa menimbulkan pneumonia. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa si pneumonia ini disebabkan oleh infeksi yang diakibatkan mikroorganisme tadi, yang disebabkan virus, bakteri, dan jamur. Nah, apabila tidak ada virus, bakteri, dan jamur, walaupun si anak sering mandi malam, walaupun si anak sering pakai kipas angin, sering tidur di lantai, tetapi di rumahnya bebas polusi, bebas orang-orang yang batuk, tidak ada sumber penularan di sana, maka insya Allah aman untuk si anak. Tapi sebaliknya, kalau si anak sering tidur di AC, kemudian dia tidurnya nyenyak tidak di lantai, tidur di tempat biasa, di tempat tidur biasa, namun di sekitarnya banyak yang sakit, batuk, orang dewasanya banyak yang batuk, si anak kurang mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, gizinya kurang, kemudian imunisasinya tidak lengkap, nah, anak ini beresiko untuk terjadi pneumonia. Jadi begitu ya, jadi tetap harus ada penyebabnya yang seperti diutarakan tadi, virus, bakteri, jamur. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ini pneumonia apakah punya penurunan dok? Keturunan gitu dok? Oh, jadi maksudnya mungkin apakah pneumonia ini merupakan penyakit keturunan ya? Iya dok. Ya, jadi, nah ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi pneumonia ini bisa diturunkan, ya, yaitu pada ibu hamil yang masuk pada trimester 3 akhir, di mana pada saat dia melahirkan, minggu-minggu akhir dia melahirkan, si ibu ini sakit demam, sakit batuk, kemudian ketubannya pecah duluan, kemudian dia ada infeksi saluran kencing, ada keputihan. Nah, dalam kondisi demam seperti itu, kondisi sakit seperti itu, nah si anak yang lahir, saat lahir kemudian ketubannya hijau, ketubannya berbau. Nah, anak yang lahir ini, bayi yang lahir ini biasanya juga akan terjangkit pneumonia dari si ibu. Nah, ciri-cirinya apa kalau bayinya terjangkit dari pneumonia si ibu? Yaitu dia nangisnya tidak kuat, tidak bugar, nangisnya merintih, kemudian napasnya cepat, napasnya sesak hingga butuh bantuan oksigen. Nah, itu merupakan disebut sebagai pneumonia kongenital. Pneumonia kongenital ini memang diturunkan dari ibu hamil yang menderita pneumonia pula. Tapi kalau selain itu tidak ada. Jadi pneumonia diturunkan yaitu pneumonia kongenital yang memang dialami oleh bayi yang dilahirkan dari ibu yang pneumonia pula. Ya, mudah-mudahan jelas. Baik dokter, nah untuk pertanyaan selanjutnya, ini anak sudah 2 kali kena pneumonia, padahal tidak ada yang merokok dok. Gimana cara supaya tidak terkena lagi dok? Nah, ini juga menjadi dilema para ibu-ibu. Dok, padahal saya sudah menjaga tidak ada rokok, suami saya sudah saya larang, sudah nggak boleh merokok sama sekali, om-omnya juga nggak boleh merokok, tetangga-tetangga saya juga sudah bersih lah, daerah situ sudah sadar lingkungan, sudah tidak ada lagi yang merokok. Kok anak saya sampai 2 kali dok, sudah yang umur 9 bulan,
dirawat, umur 1 tahun dirawat, dibilang semuanya karena pneumonia. Gimana dok supaya tidak lagi kena pneumonia ini? Nah, jadi ada beberapa hal yang tetap harus kita perhatikan pada anak kita. Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus berikan ASI dan MPASI yang adekuat. Karena apa? Status gizi yang cukup akan menunjang imunitas yang cukup pula pada anak, sehingga si anak akan kebal, akan kuat terhadap kejangkitan pneumonia ini. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan. Jadi para bapak-bapak, para ibu-ibu itu walaupun dalam kondisi apapun, apakah di rumah ataupun di luar ataukah sedang bepergian, sering-seringlah cuci tangan. Cuci tangan ini mungkin dianggap sebagai suatu hal yang mudah, suatu hal yang remeh, padahal cuci tangan ini bisa untuk memutus rantai penyebaran kuman yang bisa mengakibatkan si pneumonia ini. Kemudian yang ketiga, ajak aktivitas anak. Jadi si anak ini jangan dibiarkan diam, jangan dibiarkan mainan HP, jangan dibiarkan nonton TV, pokoknya jangan dibiarkan sedentary life, jadi ya istilahnya gitu. Jadi cuma tim rebahan saja anak-anak itu. Nah, ajak anak-anak aktivitas, karena dengan aktivitas fisik juga akan meningkatkan imunitas tubuh pada anak sehingga akan kebal terhadap terjangkitnya pneumonia. Dan yang keempat, tentunya sempurnakan dengan imunisasi, karena dengan menyempurnakan imunisasi ini si tubuh akan lebih kebal terhadap pneumonia. Apa saja imunisasinya? Seperti tadi saya bilang, bisa pentabio, kemudian bisa campak, dan bisa juga PCV. Ya, Mbak Nanda. Baik dok, nah di sini dokter ada pertanyaan lagi dari room chat itu. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah anak usia di atas 5 tahun boleh diberikan imunisasi pneumonia? Karena sebelumnya belum pernah diberikan dan pemberiannya tetap 3 kali. Itu gimana ya dok ya? Ini dari Ibu Nur Hasanah. Oke, jadi ini saya tampilkan screen share, sudah muncul ya, Mbak Nanda? Sudah dokter. Sudah ya. Jadi usia 5 tahun belum dapat PCV. Nah, sebenarnya dari IDAI sudah memberikan rekomendasi untuk jadwal pemberian PCV ini. Saya berikan dulu. Nah, ini PCV ini memang diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ya, jadi ada 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, apabila belum dilakukan imunisasi itu, apakah masih bisa dilakukan? Masih bisa selama masih ada di kolom kuning-kuning ini. Nah, kolom kuning-kuning ini bisa kita lakukan catch up. Jadi masih bisa dikejar. Nah, bagaimana cara pemberian? Misalnya pada anak usia 5 tahun, bagaimana cara pemberiannya? Di sini ada notes-nya, yaitu jika belum diberikan pada umur 2 sampai 5 tahun, maka PCV diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan. PCV 13 diberikan 1 kali. Jadi ada namanya PCV 10 dan PCV 13. Nah, jadi diberikan tetap 3 kali, namun jaraknya itu 2 bulan. Kemudian yang 1 kali itu adalah PCV 13. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dok. Jika anak-anak punya riwayat alergi dok, ada asma, apa pengaruh jadi pneumonia dok? Jadi terapi nebunya apa memang tetap diberikan misal dia terbiasa di debu dok? Gini, jadi anak-anak yang cenderung alergi atau ada memang asma, pada saat pandemi seperti ini memang dia akan mudah tercetus untuk kumat. Jadi untuk terjadi serangan-serangan batuk.
Dan apabila batuknya dibiarkan menjadi terus-menerus, maka bisa akan semakin berat, seperti terjadinya pneumonia. Maka apabila si anak ini memang ada kecenderungan alergi dan batuk, maka sebaiknya tetap digunakan NIBU atau tetap digunakannya controller pada si anak-anak alergi ini, supaya lebih bisa menekan reaksi tubuhnya supaya tidak menjadi tambah berat dan bisa menimbulkan komplikasi menjadi pneumonia. Ya. Baik dokter, terima kasih. Ini lagi ada pertanyaan selanjutnya dari YouTube Diskominfo Samarinda, yaitu apakah apabila anak pernah terkena pneumonia karena berobat dan sembuh bisa kambuh lagi demikian hari dok di kemudian hari? Nah, jadi sebenarnya pneumonia ini bukan kambuh lagi, tetapi dia terjangkit lagi sebenarnya. Jadi bisa saja seorang anak mengalami beberapa kali pneumonia pada hidupnya. Karena si penularan yang ada di sekitar rumahnya masih ada, maka dia akan bisa tetap terjangkit lagi. Jadi bukan misalnya dia sudah punya bakat pneumonia terus kambuh seperti asma, itu tidak. Jadi dia bisa terjangkit lagi dan bisa sakit pneumonia lagi. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, Dokter Dina, ini pertanyaan selanjutnya. Apa usia 1 tahun, anak 1 tahun masih bisa imunisasi PCV, dok? PCV ya, Mbak Nanda maksudnya ya? Iya, dok. Bentar ya. Share dulu. Udah muncul ya? Nah, tadi saya sudah ungkapkan bahwa PCV ini memang Kemenkes sama IDAI memang beda rekomendasinya. Ya, saya ulangi, perbedaan yang terjadi adalah jadwal pemberian. Pada IDAI, pemberian PCV ini pada usia 2 bulan, usia 2 bulan, kemudian usia 4 bulan, usia 6 bulan, dan usia 12 bulan. Apabila dia umur 1 tahun, bisa nggak dilakukan pemberian PCV ini? Nah, di sini sudah ada notes-nya. Jadi, jika belum diberikan pada umur 7-12 bulan, maka berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah 12 bulan dengan jarak 2 bulan dan dengan dosis sebelumnya. Nah, jika belum diberikan pada umur 1-2 tahun, maka berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan. Jadi, kalau anaknya usia 1 tahun dan belum pernah mendapatkan imunisasi PCV, maka dia akan mendapatkan PCV sebanyak 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan. Nah, yang penting saya sampaikan di sini, apa perbedaannya Kemenkes dengan IDAI. Nah, tadi saya ungkapkan kalau IDAI memberikan rekomendasi pada usia 2, 4, 6, dan 12, tetapi ini Kemenkes, ini dia memberikan rekomendasi pada usia 2, 3, dan 12 bulan. Jadi bedanya yang IDAI 4 kali, yang Kemenkes 3 kali. Loh, kenapa kok subsidinya nanggung-nanggung, nggak sampai 4 kali sesuai IDAI? Nah, sebenarnya bukan nanggung-nanggung. Jadi, dengan 3 kali pun, pemberian PCV ini diharapkan sudah mencapai imunitas komunal. Apa ini maksud dengan imunitas komunal ini? Imunitas komunal merupakan suatu imunitas yang diharapkan muncul di suatu komunitas anak-anak di Indonesia. Diharapkan dengan 3 kali pemberian PCV ini, maka anak-anak Indonesia ini semuanya menjadi kebal terhadap pneumonia sehingga tidak ada lagi saling tertularnya pneumonia di sekitar mereka. Nah, tapi dok saya pengen sampai 4 kali deh, nggak kurang kayaknya 3 kali. Boleh melengkapi sampai 4 kali sesuai rekomendasi IDAI, itu untuk meningkatkan imunitas individual, jadi imunitas perorangan di antara kita. Tapi ya bayar sendiri, jadi sudah tidak disubsidi lagi karena yang subsidi pemerintah ini 3 kali, kalau ingin menambah hingga 4 kali tentunya dengan biaya sendiri. Ya. Jelas, Mbak Nanda?
Sangat jelas sekali, Dok. Dan ini ada pertanyaan baru, Dok, dari room chat Zoom dari Fitria Syahrum, yaitu pertanyaannya, apakah anak yang pernah terkena COVID akan mudah terkena pneumonia berulang, Dok? Dan vaksin COVID apakah sekaligus juga bisa mencegah pneumonia? Nah, ini memang suatu penyakit COVID ini memang suatu penyakit yang masih perlu diteliti lebih lanjut karena penelitiannya ini masih berkembang hingga saat ini. Jadi memang ada yang dikenal sebagai long COVID, di mana si anak ini atau seorang individu akan menjadi lemah imunitasnya sehingga dia akan menjadi mudah terjangkit penyakit paru-paru, yaitu salah satunya pneumonia. Sehingga memang ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa pneumonia bisa lebih meningkat resiko terjadinya pada orang-orang yang pernah terkena COVID, terutama COVID yang berat. Nah, apakah vaksin COVID bisa sekaligus mencegah pneumonia? Oh, tentu saja bisa. Karena pneumonia bukan hanya disebabkan oleh bakteri, tetapi juga disebabkan oleh virus. Virus salah satunya yaitu SARS-CoV-2, yaitu penyebab COVID-19 yang bisa menyebabkan pneumonia, sehingga penting sekali untuk diberikan imunisasi atau vaksin COVID pada anak. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kalau bayi alergi ASI kan itu jadinya nggak bisa dapat ASI, dok, ASI eksklusif. Nah itu alternatifnya itu gimana, dok ya? Nah ini perlu diteliti lebih lanjut ya. Maksudnya dia alergi ASI-nya kenapa? Ini memang nggak bisa langsung kita menjudge anak kita ini alergi ASI. Harus ditanyakan kepada dokter, kepada vaskes terdekat, harus dibawa periksa. Benarkah anaknya alergi ASI? Karena sepanjang ini alergi ASI memang disebabkan paling banyak adalah karena susu sapi dan produk turunannya. Jadi bukan berarti dengan ASI langsung anaknya alergi. Itu kemungkinan si ibu mengkonsumsi susu sapi atau produk susu sapi dan turunannya. Jadi seperti roti, seperti cake, seperti pie, seperti keju, yogurt. Nah, si ibu yang mengkonsumsi itu dan anaknya sebenarnya sensitif terhadap susu sapi, maka si anaknya bisa terjadi alergi susu sapi. Nah, jangan sampai anaknya karena itu jadi tidak mendapatkan ASI. Jadi belum tentu anak yang alergi ASI yang karena susu sapi itu tidak bisa mendapatkan ASI, tetap bisa. Gimana caranya? Caranya periksakan ke dokter. Apakah betul anak saya alergi? Kalau memang betul alergi susu sapi, maka si ibu harus tara, jadi harus penghindaran. Ibunya harus menghindari semua produk susu sapi dan turunannya. Jadi bukan hanya minum susu sapi ya, semua yang dibuat, semua yang mempunyai komposisi susu sapi. Yaitu tadi saya bilang, jadi ada cake, biskuit, mentega, kadang-kadang ada susu sapinya, kemudian ada yogurt, keju, boba, kemudian ada teh yang mengandung susu sapi seperti teh tarik. Nah, itu semua si ibu harus menghentikan itu dan dia tetap bisa menyusui anaknya. Jadi tidak usah khawatir kalau dia alergi ASI, maka segera periksakan, dan ibunya apabila benar menderita alergi susu sapi si anaknya ini, maka segera tara dan tetap menyusui. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyusui lagi ya. Harus diperiksakan langsung kepada dokter supaya si anak tetap bisa mendapatkan ASI. Itu Mbak Nanda. Baik, dokter. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, dok. Sepertinya Sobat Sehat Muis ini sangat berantusias, dok, karena dari tadi pertanyaan masuk terus. Pertanyaan selanjutnya, dok, apa untuk konsumsi makanan atau minuman ada pantangan, dok, untuk anak-anak dengan penyakit pneumonia?
Sebenarnya kalau untuk pantangan secara langsung itu tidak ada, karena kan eh, diakibatkan oleh infeksi virus, jamur, dan bakteri tadi. Nah, kalau misalnya kita berupaya untuk mencegah supaya anak tidak gampang sakit, tentunya pantangan-pantangan seperti banyak jajan di luar, kemudian banyak jajan seperti es batu yang tidak matang airnya. Nah, seperti itu kan tentunya bisa membawa mikroorganisme yang bisa dikonsumsi oleh anak. Nah, ini bisa menimbulkan resiko terjangkitnya pneumonia. Tapi kalau misalnya anaknya pneumonia, terus anaknya harus berpantang, itu tidak ada. Karena malah anak dengan pneumonia harus diberikan asupan nutrisi yang adekuat supaya imunitasnya meningkat dan kesembuhannya juga lebih cepat. Sebenarnya. Baik dokter, ini lagi ada pertanyaan, yaitu apa kalau nggak dapat ASI tingkat kena penyakit pneumonia-nya tinggi dok, apa gimana? Ya, jadi pneumonia ini merupakan musuh terbesar bagi para balita. Karena apa? Karena angka kematiannya cukup tinggi. Di Indonesia, di negara berkembang seperti kita, itu masih menduduki ranking ketiga penyebab kematian pada anak yang disebabkan oleh penyakit-penyakit terbesar tadi, yaitu pneumonia. Nah, pemerintah sudah beberapa kali memberitahukan, dan WHO pun juga sudah mencanangkan bahwa pencegahan pneumonia ini bisa diberikan dengan 3 cara tadi: proteksi, pencegahan, dan tata laksana yang tepat. Nah, proteksi ini yaitu menciptakan lingkungan yang sehat buat para balita. Salah satunya yaitu kita menyediakan nutrisi yang adekuat buat para balita, yaitu adalah memberikan ASI eksklusif 0 hingga 6 bulan yang bisa dilanjutkan hingga 2 tahun. Karena apa? Karena ASI ini sudah terbukti bisa meningkatkan imunitas seorang bayi dari terjangkitnya pneumonia. Apabila si bayi tidak mendapatkan ASI karena memang suatu kondisi yang memang benar-benar tidak bisa mendapatkan, yang si bayi memang bisa meminum ASI-nya, atau memang ada kondisi-kondisi khusus, ada indikasi medis yang si bayi tidak boleh minum ASI ibunya, maka memang risiko untuk terjangkitnya menjadi pneumonia menjadi besar, yaitu sekitar 30 hingga 40%. Jadi apabila anak Anda tidak mendapatkan ASI, maka cukupi nutrisinya yang lain. Ya, apabila dia sudah mendapatkan MPASI, misalnya dia sudah 6 bulan, cukupi MPASI-nya dengan memberikan menu lengkap. Dengan memantau selalu status gizinya, karena apabila status gizinya cukup, maka insya Allah imunitasnya juga cukup dan akan membantu tubuhnya semakin kebal terhadap pneumonia. Jaga selalu lingkungannya. Jadi walaupun tidak ASI, tetap bisa tidak kena pneumonia. Jaga selalu lingkungannya. Yaitu dengan cara apa? Selalu cuci tangan, tidak ada yang merokok, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat selalu diterapkan, selalu menggunakan masker keluar, kemudian melengkapi imunisasinya. Nah, dengan ikhtiar-ikhtiar seperti itu, insya Allah akan bisa membantu bagi para balita yang sebelumnya tidak mendapatkan ASI. Gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya itu sudah cukup banyak dok ya. Jadi kesimpulannya itu buat Sobat Sehat MUIS itu sangat memperhatikan kesehatan bayi dan anak kalian. Jika ada tanda-tanda yang untuk tanda-tanda penyakit pneumonia, segera bawa bayi dan anak kalian ke fasilitas kesehatan terdekat. Masih ada satu pertanyaan lagi. Masih ada satu pertanyaan lagi dok ya. Sekali ya. Apakah setelah pengobatan pneumonia meninggalkan bekas di paru? Jadi memang ada beberapa kondisi pneumonia yang berat. Ya, jadi pneumonia yang hingga menimbulkan komplikasi seperti gagal napas sampai membutuhkan alat bantu nafas seperti ventilator dan sebagainya, bisa menimbulkan jaringan parut di paru. Apakah ini bisa memberikan angka kesakitan dan komplikasi di kemudian hari? Tentu saja bisa. Sehingga pada pasien-pasien seperti ini
perlu kita pantau, perlu kita follow up untuk jangka panjang supaya si anak ini bisa tetap meningkatkan, bisa tetap kualitas hidupnya terjaga, supaya dia tetap bisa mengejar keterlambatannya karena sudah lama dirawat akibat pneumonia. Dengan cara apa? Yaitu kontrol per bulan, misalnya dia masih ada batuk, kita obatin, mungkin perlu ke fisioterapi, perlu dilakukan rehab medik untuk mengatasi retensi sputum atau aktivitas fisik, bagaimana caranya untuk meningkatkan kekuatan paru. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita pantau, perlu kita evaluasi kepada pasien supaya si jaringan paru ini bisa kita minimalisirkan supaya tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berat di usianya yang akan datang. Jadi tetap bisa untuk mengikuti atau mengejar keterlambatan dan bisa untuk tetap mengikuti kualitas hidup anak-anak seusianya. Jadi anak-anak seperti ini harus kita pantau dengan lebih dalam lagi. Ya. Baik dokter, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi buat Sobat Sehat Muiz, jika anak dan bayi Anda ada ciri-ciri penyakit pneumonia, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, karena masih bisa diatasi dengan obat-obatan yang diberikan dokter kan. Karena kalau terlambat sangat berbahaya bagi anak dan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk penting bagi orang tua untuk hidup bersih dan sehat mulai sekarang dengan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman untuk bayi dan anak. Kalau sudah terlanjur kena, langsung segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan penting juga untuk orang tua untuk bisa mengenali bagaimana penyakit pneumonia anak itu seperti apa. Dari pemaparan materi dokter ini sangat luar biasa dok ya. Sobat Sehat Muiz sangat berantusias untuk bertanya. Jadi, baik Sobat Sehat Muiz, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara setelah tadi kita mendengar pemaparan materi yang pastinya informatif dan luar biasa dari Dr. Dina Aristia SPA mengenai lindungi bayi dan anak dari bahaya pneumonia. Untuk dokter, saya persilakan kepada Dr. Dina untuk memberikan closing statement mengenai topik kita hari ini, Dok. Kepada Dr. Dina, saya persilakan. Nah, jadi kepada para ibu-ibu dan orang tua di luar sana, bahwa sebegitu pentingnya kita harus bisa mengenali atau mengetahui deteksi dini pneumonia pada anak. Karena apabila kita lebih cepat membawanya ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat, maka resiko untuk terjadinya yang lebih berat akan semakin kecil. Jadi lebih mudah untuk diobati. Kemudian ingat bahwa asap rokok ini amat sangat bisa menimbulkan pneumonia pada anak. Beritahu semua. Beritahu, ingatkan selalu keluarganya yang masih merokok. Seperti om tantenya, mbahnya, tetangganya, bapaknya. Pokoknya diingatkan terus untuk tidak merokok lagi supaya anaknya tidak mudah terjangkit pneumonia. Nah, apabila masih merokok dan masih belajar untuk menghentikan, maka lakukanlah perilaku hidup bersih dengan cara selalu cuci tangan dan selalu membersihkan diri dari endapan asap rokok, kemudian baru bisa memegang anaknya. Kemudian lengkapi imunisasi anak. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak imunisasi pada anaknya ya, karena PCV ini sudah disubsidi oleh pemerintah, sudah gratis. Ini kalau bayar dulu, zaman dulu pas bayar ini mahal banget, hampir 1 juta. Nah sekarang sudah gratis, sudah bisa didapatkan di puskesmas terdekat. Maka ayo kita imunisasi anak-anak supaya anak-anak kita bisa bebas dari pneumonia. Gitu ya, Mbak Nanda. Baik dokter, terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa dok untuk orang-orang yang awam seperti kita. Jadi baik, Sobat Sehat Muiz, ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Sebelum saya menutup acara Binar Muiz kali ini,
Baik, terima kasih Dokter Dina atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa Dok ya bagi orang-orang yang awam seperti kita. Jadi Sobat Sehat Muiz sudah tahu ya penyakit pneumonia pada anak itu seperti apa. Nah, baik Sobat Sehat Muiz, sebelum saya menutup acara Binar Muiz kali ini, saya akan mengumumkan peserta yang beruntung mendapatkan giveaway hari ini. Untuk panitia bisa di-share pemenangnya. Selamat kepada pemenang giveaway. Yang pertama yaitu Nur Hasana, Ibu Nur Hasana. Yang kedua Fitria Syahrum. Yang ketiga Nurrinda. Yang keempat Dini. Yang kelima Rudi. Jadi untuk pemenang giveaway jangan lupa untuk mengkonfirmasi lagi. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah yaitu Mbak Ita. Jadi selamat kepada semua pemenang giveaway hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk menghubungi panitia di nomor atau kontak yang tertera terkait dengan hadiahnya. Saya juga menghimbau agar tidak terlupa menghubungi panitia karena kalau tidak lupa maka hadiahnya akan hangus ya Sobat Sehat Muiz. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sangat hebat dan luar biasa. Terima kasih Dr. Dina Aristia, SPAM Kathleen, atas berkenannya waktu, Dok. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat Dok ya bagi kita. Terima kasih juga kepada seluruh Sobat Sehat Muiz yang selalu setia mengikuti acara ini dan tentunya kepada tim yang bertugas hari ini. Semoga Binar Muiz kali kita dapat mengambil informasinya dan kita terapkan sebaik mungkin di kehidupan kita dan dapat juga menyadarkan kita tentang akan pentingnya kesehatan, menjaga kesehatan di dalam diri kita Dok. Sebelum saya menutup Binar Muiz kali ini, saya punya pantun lagi yang berbunyi, buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian acara kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Seruni pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Binar Muiz selanjutnya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih dokter. 14 November adalah Hari Diabetes Mellitus Sedunia. Saya ingin mengajarkan senam kaki untuk penderita diabetes mellitus. Yang Anda butuhkan hanyalah sebuah kursi, selembar kertas koran, dan waktu luang 15-30 menit saja. Mari kita coba. Duduk tegak di atas sebuah bangku. Jangan bersandar. Gerakan jari-jari kedua kaki seperti cakar dan luruskan kembali. Dengan tumit tetap menempel di lantai, angkat ujung kaki dan turunkan kembali. Angkat kedua ujung kaki, putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakkan ke arah tengah. Angkat kedua tumit, putar kedua tumit ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakkan ke tengah. Angkat salah satu lutut, luruskan jari-jari kaki ke depan, kemudian turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Luruskan salah satu kaki di atas lantai. Angkat kaki dan gerakkan ujung-ujung jari ke arah wajah. Kemudian, turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Lakukan seperti gerakan sebelumnya, namun kali ini dengan kedua kaki bersamaan. Angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut. Gerakan telapak kaki ke depan dan ke belakang. Angkat dan luruskan salah satu kaki. Putar-putar pergelangan kaki dengan menuliskan angka 0 sampai 9 menggunakan ujung kaki. Taruh selembar koran di lantai. Gumpalkan menjadi bola dengan menggunakan kaki. Ratakan kembali kertas koran tersebut.
sobek di tengah menjadi 2 bagian. Pada salah satu bagian, sobek-sobek menjadi potongan kecil menggunakan jari kaki. Kumpulkan sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki dan letakkan di atas lembaran koran lainnya yang masih utuh. Bungkus semuanya menjadi bola dengan kedua kaki. Bagaimana? Mudah bukan? Lakukan senam kaki setidaknya seminggu sekali. Namun lebih baik bila dilakukan setiap hari. Gimana kabar? Aman. Capek kan? Aku ada suplemen nih bro, buat nambahkan stamina. Gimana? Apaan? Oh ada, jadi suplemennya nih. Nah ini. Aman nggak nih bro? Aman. Sadar kak. Enggak. Aku pemuda bersinar. Coba. Hipertensi dan diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Menimbulkan komplikasi yang memengaruhi kualitas hidup lansia. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan mencanangkan program pengelolaan penyakit kronis. Namun, ketidakmampuan fisik salah satunya menjadi penyebab masih minimnya pasien yang melakukan pemeriksaan. Labkesda Kota Samarinda selaku mitra kerja BPJS melakukan inovasi program Lapormas Lapormah, yakni layanan prolanis di puskesmas hingga melakukan pelayanan di rumah, sehingga dapat menjangkau lansia yang memiliki keterbatasan. Dilengkapi fasilitas armada, alat laboratorium, serta tenaga kesehatan yang berkompeten. Mari ukir senyum sehat mereka bersama Lapormas Lapormah. Inovasi layanan program TBC Puskesmas Air Putih, Pedali TBC, terdiri dari 3 pondasi, emas TBC, perak TBC, dan perunggu TBC. Emas TBC, pemberdayaan masyarakat, lintas sektor, dan lintas program. Perak TBC, periksa kontak dan berikan terapi pencegahan. Perunggu TBC, pergunakan teknologi untuk screening status TBC.